everyone, ketemu lagi bareng aku Belina Prasti dan ini video kedua aku di YouTube. Dan untuk di video kedua kali ini aku mau sharing ke kalian tentang hal-hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan saat kita mendapatkan panggilan tes atau interview. Jadi buat kalian yang mau tahu videonya, jangan lupa like dulu dan tentunya subscribe biar kalian lebih tahu banyak lagi tentang video-video dari aku. Mendapatkan panggilan dari sebuah perusahaan yang tentunya kita incar selama ini itu adalah hal-hal yang paling kita tunggu-tunggu. Tapi sebenarnya apa aja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika kita sudah berhasil mendapatkan panggilan interview atau tes tersebut? Di sini aku akan kasih tips ke kalian. Jadi ada 7 hal yang harus kita persiapkan saat kita dapat panggilan interview. Langsung aja kita cek ke videonya. Hal yang pertama, cari alamat perusahaan. Nah, kalian yang sudah mendapatkan undangan dari sebuah perusahaan untuk datang ke tes atau interview, kalian sebaiknya mencari alamat perusahaan tersebut sebelum hari H pelaksanaan. Nah, ini wajib banget sih menurut aku. Jadi ketika kita di hari H nih, kita nggak cari-cari atau nggak bingung-bingung lagi nih untuk ke tempat atau ke kantor yang memanggil kita. Nah, jadi kalau kalian masih dalam satu kota, jadi perusahaan yang memanggil kalian itu masih dalam satu kota, alangkah lebih baiknya 1 hari sebelum hari H tersebut, kalian cari atau survei langsung ke lapangan. Dan ini juga bisa jadi acuan kita bisa spare waktu nih, misalkan panggilannya jam 10, kita bisa spare waktu berapa menit sih kita harus berangkat dari tempat tinggal kita, dari kos atau dari rumah kita. Jadi sampai di sana kita nggak akan terlambat, guys. Hal yang kedua yaitu cari info tentang perusahaan. Jadi ketika HRD sudah memanggil kalian, kalian wajib untuk cari tahu atau cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang sudah mengundang kalian untuk tes atau interview. Memang pada saat kita apply lamaran, kita pasti tahu ini perusahaan A. Tapi sebaiknya ketika sebelum hari H pada saat kita interview, kita cari-cari nih info lebih banyak lagi. Jadi ketika kita sudah mengantongi nih beberapa info tentang perusahaan itu bergerak bidang apa, kemudian kalau kita tahu jumlah karyawannya kurang lebih berapa, kemudian hari kerja dan jam kerjanya. Karena biasanya nih di perusahaan-perusahaan besar, dia sudah punya website sendiri di perusahaannya. Jadi ketika kita ngetik nih PTA yang akan kita datangi nih besok harinya, itu akan keluar semua informasi tersebut. Jadi kita bisa tahu pada saat nanti ketika HRD nanya nih, biasanya sih itu salah satu pertanyaan ya guys, ke calon karyawan. Jadi apa sih yang kalian tahu atau apa sih yang kamu tahu tentang perusahaan ini gitu. Nah, kalian bisa jelasin nih di situ. Di situ juga ada bisa jadi poin plus. Hal yang ketiga adalah persiapkan CV, lamaran, dan berkas pendukung lainnya. Nah, ini yang nggak boleh lupa juga guys. Meskipun pada saat ditelepon atau pada saat di email atau diundang oleh HRD sebuah perusahaan yang menjadwalkan interview kalian, mungkin nggak diminta nih untuk membawa berkas ini, tapi wajib banget kalian untuk persiapkan juga CV, kemudian surat lamaran dan berkas pendukung lainnya seperti fotokopi ijazah, kemudian sertifikat-sertifikat lain, atau mungkin bagi kalian yang sudah punya pengalaman kerja wajib banget untuk melampirkan surat pengalaman kerja, fotokopi atau ya biasanya sih fotokopi ya, karena aslinya jangan sampai dibawa karena biasanya sih sering hilang gitu kalau misalkan kalian bawa-bawa kemana-mana. Jadi lebih baik sih biasanya juga yang diminta itu fotokopi aja. Nah, jadi kalau kalian udah bawa nih istilahnya senjata kalian itu, jadi kita sudah aman. Jadi jangan sampai nih waktu HRD itu nanyain bawa CV-nya, boleh saya lihat CV-nya? Aduh nggak bawa. Jangan sampai ya guys, jangan sampai hal itu terjadi sama kalian. Hal yang keempat yang harus kita persiapkan saat mau interview adalah persiapkan fisik. Ya, persiapkan fisik kalian. Ini adalah poin yang kadang terlewatkan sama kita. Jadi kita biasanya itu persiapan untuk interviewnya, CV-nya, kemudian kita udah nyiapin macam-macam, tapi kita lupa untuk persiapkan fisik kita guys. Jadi usahakan banget ketika besoknya kita ada panggilan interview atau panggilan tes,
usahakan kita itu tidur berkualitas 7 sampai 8 jam, karena itu waktu yang saya rasa cukup baik untuk beristirahat. Jadi besoknya kita akan fresh atau segar kembali. Jangan sampai nih kalian begadang. Oke sih, pasti kalian kepikiran kalau besoknya itu interview, apalagi buat teman-teman yang fresh grade barusan lulus nih, pasti mikir nih besok interview ditanya apa aja ya, aduh besok tesnya gimana ya. Nah, tapi jangan sampai itu mengganggu kualitas tidur kalian. Usahakan banget kalian tidur itu 7 sampai 8 jam seperti yang saya katakan tadi. Jangan sampai kalian besok ada panggilan jam 10, kalian baru bisa tidur jam 1 atau jam 2. Jangan banget. Jadi usahakan tidur yang cukup. Hal yang kelima adalah sarapan. Bagi teman-teman yang gak biasa sarapan, usahakan banget nih pada saat kalian akan interview, usahakan banget sarapan atau minimal ada asupan makanan sehat di pagi hari. Nah, jadi kalau waktu kalian nantinya tes atau interview, itu perut nggak kosong guys. Kan nggak enak juga nih pada saat kita tes, sebelum interview kita tes, perut kita kosong dan itu pastinya akan mengganggu banget konsentrasi kita. Dan kalau kalian sarapan pun atau makan pun jangan pilih makanan yang membuat kalian ngantuk nantinya. Jadi bukannya fit, malah ngantuk, jadinya nggak bersemangat, jadinya malah nggak konsentrasi. Jadi pokoknya usahakan sarapan atau mengkonsumsi asupan makanan sehat supaya bisa berkonsentrasi pada saat tes dan interview. Hal yang keenam, datang lebih awal dari jam yang ditentukan. Nah, kalau kalian ikuti tips dari awal tadi yang kita sudah survei ke lokasi sebelum hari H, yang keenam ini pasti bisa kalian lakukan, yaitu adalah datang lebih awal dari jam yang sudah ditentukan. Jadi misalkan kalian dapat panggilannya jam 9 atau jam 10, kalian usahakan datang 1 jam atau 30 menit sebelumnya, kalian sudah harus tiba di lokasi yang dimaksud. Jadi jangan sampai kalian itu datangnya mepet-mepet atau bahkan berangkatnya terlambat. Jadi kalau kalian terlambat itu akan jadi poin minus sih buat kami para HRD. Terkesan kalian tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Jadi kalau kalian datangnya lebih awal, itu pasti akan ada poin plus. Karena kita lihat usaha kalian, teman-teman, dan kita lihat bahwa kalian benar-benar berminat atau kalian benar-benar siap untuk menghadapi tes atau interview di hari itu. Dan tentunya kalian juga bisa lebih berkonsentrasi kalau kalian datang lebih awal. Hal yang ke-7 adalah bawa alat tulis. Nah, persiapan ini juga wajib kamu bawa guys, yaitu bawa alat tulis. Nah, biasanya nih HRD yang memanggil kalian atau mengundang kalian itu kadang tidak mencantumkan atau tidak meminta kita untuk membawa alat tulis. Tapi jaga-jaga aja, karena walaupun tidak diminta membawa, pastinya sih kita biasanya diminta mengisi data karyawan, itu pasti. Ada yang perusahaan meminta data karyawannya itu di email, jadi kita balas via email. Tapi ada juga yang pada saat hari H di tempat tersebut atau di kantor itu kita langsung tulis biodata karyawan. Jadi jangan sampai nih pada saat tes atau interview, pada saat HRD bilang suruh menulis atau meminta kalian menulis sesuatu, kalian bilang, aduh maaf saya nggak bawa alat tulis. Aduh, jangan sampai guys. Meskipun ini nggak fatal ya, cuman itu bisa jadi note juga nih buat kita para HRD. Jadi terkesan kalian tidak ada persiapan sebelum tes atau interview. Nah, itu tadi videonya 7 hal yang harus kalian persiapkan pada saat mendapat panggilan interview atau tes di sebuah perusahaan. Sekian sharing dari aku, semoga sharing ini bermanfaat buat kalian, tips ini bermanfaat buat kalian, bagi kalian yang sedang cari-cari pekerjaan. Buat kalian, jangan lupa like and subscribe videonya, supaya kalian lebih tahu lagi lebih banyak video-video dari aku. Dan kalau kalian mau komen atau request juga boleh banget, bawain video apa aku nantinya, kalian bisa request seputar dunia kerja, kemudian tips-tips lainnya untuk mencari kerja dan sebagainya. Dan semoga sharing ini bermanfaat buat kalian semua. See you di next video selanjutnya. Semoga berhasil. Bye bye.